Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Pendidikan Fisika 2018C akan mempresentasikan atau melaporkan progres pengerjaan tugas akhir kami mata kuliah Fisika Inti 5. Pekan keempat ini kami telah menentukan topik apa yang akan kita angkat. Kemudian kami juga telah melakukan literasi, yaitu dengan mencari jurnal, artikel, dan melihat video YouTube untuk mempermudah pemahaman kami tentunya. Oke, kita langsung aja menuju laporan progres kita. Tanpa reaksi fusi, mungkin gak akan ada kehidupan di bumi, karena kita melihat cahaya, kita merasakan hangat, itu adalah hasil dari reaksi fusi yang terjadi di inti matahari. Kemudian para ilmuwan berpikir bagaimana caranya membuat suatu reaksi yang menghasilkan energi seperti yang ada di dalam matahari, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep reaksi fusi ini tentunya kita pernah lihat ya di cuplikan film berikut ini. Doctor, we have a successful fusion reaction. This is a breakthrough beyond your father's dreams. Thank you. We're producing 1,000 megawatt surplus. The power of the sun in the palm of my hand. Di video tersebut terjadi pemanfaatan energi fusi sebagai sumber energi utama dari bahan bakar baju si Dr. Octopus. Lalu apa itu fusi? Reaksi fusi terjadi pada matahari, di mana inti hidrogen akan bertabrakan, melebur menjadi atom helium yang lebih berat dan melepaskan sejumlah besar energi dalam prosesnya. Bukankah dua proton harusnya saling tolak-menolak karena muatannya sama? Alasannya adalah karena suhu inti yang super panas, yang membuat atom hidrogen itu terlucuti menjadi campuran plasma, sehingga proton dan elektron akan bergerak bebas sehingga mau tidak mau akan saling bertabrakan. Massa atom yang dihasilkan bukanlah jumlah yang tepat dari atom awal. Sebagian massa itu telah hilang dan menghasilkan sejumlah energi. Inilah yang dijelaskan oleh rumus terkenal Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana sebagian kecil massa atom yang hilang akan dikalikan oleh kuadrat kecepatan cahaya yang akan menghasilkan E yang besar, di mana E itu adalah jumlah energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi. Suhu inti matahari itu adalah 15 juta derajat Celcius, sedangkan suhu inti bumi adalah 5.000 derajat Celcius. Dengan rentang suhu yang begitu besar, apakah mungkin matahari dibuat di bumi? Pertanyaannya, mungkinkah matahari dibuat oleh manusia di planet bumi ini? Sebelum kita dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas reaktor fusi di laboratorium. Nah, ilmu fusi abad 20 mengidentifikasi reaksi fusi yang paling efisien di lingkungan laboratorium, yaitu reaksi antara dua isotop hidrogen, deuterium dan tritium. Reaksi keduanya menghasilkan perolehan energi yang tinggi dengan suhu terendah. Meskipun demikian, mereka membutuhkan suhu ini 10 kali lebih tinggi daripada reaksi hidrogen di matahari. Fungsi ini memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan di laboratorium. Yang pertama yaitu
suhu yang digunakan harus tinggi. Hal ini dilakukan untuk memicu tumbukan energi tinggi. Yang kedua, ada kepadatan partikel plasma yang cukup untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya tabrakan. Yang ketiga, waktu kurungan yang cukup. Hal ini dilakukan untuk menahan plasma yang memiliki kecenderungan untuk mengembang dalam volume yang ditentukan. Selanjutnya, pada tahun 1968, terobosan besar terjadi pada negara Uni Soviet. Para peneliti di sana mampu mencapai tingkat suhu dan waktu pengurungan plasma, yakni dua kriteria utama untuk mencapai fusi yang belum pernah dicapai oleh penelitian sebelum-sebelumnya. Di Uni Soviet ini, jadinya ditemukan alat kurungan magnetis berbentuk donat yang disebut tokamak. Sejak saat itu, tokamak menjadi konsep dominan dalam penelitian fusi. Dan perangkat tokamak berlipat ganda di seluruh dunia. Kemudian, sejak tahun 1950-an hingga sekarang, lebih dari 200 perangkat tokamak telah berkontribusi dalam perkembangan penelitian yang stabil dalam fusi kurungan magnetik. Ya. Next, ini ada contoh penelitian tokamak internasional. Yang pertama ada Aditya A Little Sun yang dilakukan di negara India. Kemudian ada Kompas Hamot Physics Studies for ITER. Penelitian ini dilakukan di negara UK, khususnya di Oxford, tepatnya. Ya. Selanjutnya ada Keystar Pilot Device for ITER. Penelitian ini dilakukan di negara Korea Selatan. Selanjutnya ada KTM Tokamak Materials Research for ITER. Penelitian ini dilakukan di negara Kazakhstan. Next, ini ada beberapa lagi penelitian-penelitian menurut website iter.org. Nah, di website tersebut kami dapatkan pengertian fusi, reaktor fusi, contoh-contohnya, dan penelitian-penelitian apa yang telah dilakukan di sana. Isi website tersebut sangat lengkap untuk mesin tokamak dan reaktor fusi. Nuklir sepertinya menjadi primadona saat ini. Bahkan Amerika Serikat berencana untuk membangun PLTN di Mars dan bulan. PLTN dinilai jadi solusi energi yang ramah lingkungan. Namun, apakah limbah nuklir ini seramah itu? Fusi. Nah, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memfollow akun Instagram saya @ynse_ dan teman saya Sylvia Yuni Savitri dengan Instagram @sylvia_ys09. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.